True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Apa yang tidak bisa diberikan agama adalah manusia boleh mengenal Tuhannya. Agama meminta manusia menyembah, beribadah, tapi nggak mungkin kenal Dia. Yesus datang bukan kita belajar tentang Tuhan, because God is not object. The true devotion is not about learning God, but to know God, be known by God, mengenal dan dikenal. String. Kekristenan tidak dimulai dengan apa yang bisa saya lakukan dengan Tuhan, untuk Tuhan. Anda terkejut. Kekristenan dimulai perjalanan iman dari sebuah pengalaman bagaimana Tuhan mencintai kita, bukan bagaimana kita mencintai Tuhan. Sebab tidak ada manusia tiba-tiba mencintai Tuhan. Percayalah. Dan Alkitab mengatakan bukan kita yang mengasihi Dia, Dia mengasihi kita lebih dulu. Nah, problemnya cinta seperti apa yang Tuhan tawarkan sama kita. Ketika anak yang bungsu pulang, dia meminta pertolongan, dia meminta kebaikan, tetapi dia meminta kasih yang umum, kebaikan. Dia cuma targetnya jadi pegawai, betul ya? Yang dia terima sebuah cinta yang personal. Apa yang membuat kita bisa radikal? Saya mengamati, saya merenungkan. Ketika orang tidak hanya menerima kasih yang umum, yang personal. Anak bungsu meminta pengampunan, dia terima perjanjian. Sebagian orang memprofilkan kasih Tuhan itu besar tapi umum. Saya dan istri pernah diundang seorang keluarga kaya raya, mantu anaknya menikah di Bali. Bayangkan, saya tamu diinapkan di hotel mulia. Itu hotel paling mahal. Saya belum pernah hadir di pesta pernikahan yang segemerlapan seperti itu. 2 seri duduk seperti raja-raja gitu, lalu buffet ronde kedua. Waktu duduk menu pertama, saya bilang kepiting Alaska. Bayangkan di Sidoarjo ada aja pakai Alaska. Lah itu namanya orang kaya. We are blessed. Tetapi kita pulang, hidup kita nggak berubah. Karena kita menerima kebaikan yang umum. Seperti apa yang personal? Ini yang disebut love in covenant. Ini cinta yang bukan hanya neraktir rame-rame. Ini cinta yang ngajak jadian. Anak muda tahu namanya jadian. Katakan jadian. Jadi siapa yang di sini putri-putri yang belum menikah, yang single? Angkat tangan. Ya. Kalau kalian masih diajak, diundang, ditraktir rame-rame sama seorang pemuda yang baik hati, satu kantor, satu kelas, kamu jawab apa?
siapa takut, betul ya? Iya toh? Geleng kanan, gel kiri, pulang kenyang. Amin. Amin. Ya, kasih saya semangat dong. Ya. Tapi apakah kamu mengiyakan semua pemuda yang ngajak kencan kamu? Enggak dong, Pak. Kalau iya namanya horor itu. Ya toh? Kenapa padahal diajak kencan itu berdua, ditraktir juga? Kenapa kok mikir? Iya Pak, ini kalau saya nggak suka nggak mau saya. Setuju? Kenapa? Sebab kalau nanti saya iyakan, nanti diajak makan, nanti saya ditembak. Tahu ditembak? Diajak jadian. Yang traktir rame-rame ini kebaikan. Tuhan baik sama semua orang. Tapi Tuhan itu bukan hanya menawarkan cinta yang objektif. Ini betul akan merubah hidupmu. Tapi Tuhan juga punya cinta yang personal. Ayat ini tidak bicara semua orang. Bawalah kemari orang yang kucintai, kukasihi. Personal. Aku nggak cuma traktir, aku nggak cuma tolong, aku mau ngajak dia jadian, aku mau jadikan dia anakku. Nah, ketika si gadis bilang ya, maka sejak hari itu si gadis ini hidupnya nggak sama. Katakan amin. Apa fenomenanya? Sejak hari itu tiap pagi, bukan soal ada masalah atau tidak, WA-nya masuk, WA message-nya, hai sayang, selamat pagi, kamu lagi apa? Amin. Yang punya pengalaman katakan amin. Dan kalau si gadis ini satu pagi dia bangun pagi, badannya demam, nggak bisa jalan, dia cukup SMS, WA, lalu atau telepon, kak, aku sakit, tak bisa bangun. Pacarnya datang nggak? Datang. Kenapa? Jadian. Katakan jadian. Ini bukan cinta umum, ini cinta yang personal. Ini cinta yang kepingin ketemu. Gimana dia? Apa yang dia mau? Dia mau mengajak jadian. Dia akan satu hari menikahi. Dan ketika menikah, mereka mengenal. Tudungnya dibuka, tirainya terbuka. I can see you. I can see you. Kenapa? Covenant. Covenant. Apa yang tidak? Nah, ketika Yonatan ketemu Daud, Daud tidak pernah berjasa sama Yonatan. Amin. Tetapi dikatakan berpadulah jiwa Yonatan. Yonatan bukan cuma suka, Yonatan sayang sama Daud. Bukan karena Daud berjasa. Kok bisa begitu? Ya itulah. Apa yang dilakukan Yonatan? Dia bukan bilang, oh aku suka, tak kasih hadiah, tak kasih berkat. Gak berhenti di situ, bukan lebih dari itu. Apa yang dia katakan? Dia mengasihi seperti jiwanya sendiri. Apa ekspresinya? Perhatikan. Yonatan mengikat perjanjian. Engkau bukan orang lain. You are my brother. Ketika si Iem ditaksir
si siapa? Rudi. Mohon maaf yang namanya Rudi. Rudi jatuh cinta sama Iem. Iem pegawai sederhana, Rudi konglomerat. Tapi Rudi jatuh cinta sama Iem. Akhirnya menikah. Maka sejak hari itu Iem namanya jadi Geman Bu Rudi. Identitas. Dulu permisi, kalau datang ke bank capek antri. Sekarang semua pegawai bank, halo Bu Rudi, apa kabar? Pasang senyum lebar. Bukan karena Iemnya, karena suaminya bos besar. Itu namanya keajaiban dari perjanjian. Bukan sulap, bukan sihir. Iem mau kerja 36 jam sehari, dia nggak bisa seperti dia menikah dan dinikahi Bu Rudi. Amin. Pengampunan dengan perjanjian, dua hal yang berbeda. Sekalipun itu dua anugerah yang dari Tuhan. Bapak itu terima anaknya bukan berhenti kasihan karena dia terlunta-lunta, tetapi dia memberikan jubah yang baru. Kami ada pelayanan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Itu namanya compassion, kebaikan. Itu baik. Bukan uang saya, uang bersama pelayanan. Tapi saya punya anak yang juga saya biayai sekolahnya. Tapi ini lahir dari kasih yang berbeda. Yang ini compassion. Yang ini lebih dari itu. Ini baru bapak dunia jasmani. Ketika saya ketemu anak saya yang kecil, saya berkata begini, son, I love you so much. I'm not perfect, I'm limited, but I promise I will do whatever I can do for you, because I love you so much. This is a personal love. Anda jangan pikir yang ditawarkan Yesus cuma kasih yang besar. Besar and personal. Hidupmu tidak akan sama lagi ketika engkau yang ditawarkan sama engkau itu bukan hanya kebaikan. Personal. Siapa namamu? Hans. Dia nggak panggil kita bersama-sama saja. Ya dia punya bersama-sama ya. Tapi juga satu demi satu. Dia katakan, Hoke, aku mengasihimu. Hans, aku sayang sama kamu. Satu demi satu. Dan Anda tidak dibandingkan dengan yang lain. Amin. Bukan sekedar kasihan, tapi gairah cinta. It's not just compassion, it's a passion. My son. Apa yang ada di agama? Covenant. Ismail diberkati, perjanjianku sama Ishak. Esther gondek itu dapat blessing, tapi Esther dapat covenant. Amin. Ini seperti pria dan wanita, gadisnya seperti bapak sama anaknya. Dan ketika seorang gadis jadian, anak Jakarta punya istilah yang sangat alkitabiah. Apa? Lu ngapain sama dia? Jadian. Gua lagi jalan sama dia.
Betul ya? Gue lagi jalan, walk together. Kenapa? Jadian. Tuhan mengasihi semua anak Tuhan, tapi tidak semua anak Tuhan jadian. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Lalu hubungannya apa? TTM, teman tapi mesra. Ketemunya kapan? Waktu KKR. Di rumah nggak ada. Tapi kalau orang jadian, seorang gadis jadian, dia telepon, dia WA, pacarnya menjawab. Setuju? Itu namanya urapan karunia, urapan kefefet. Tahu, kepepet. Itulah Mazmur 91 ayat 15 dan seterusnya. Apabila aku berseru, engkau menjawab. Dia ada, dia hadir. Saya jauh dari sempurna, tapi saya jadian. Siapa yang siang ini mau diajak jadian atau yang sudah jadian mau lanjut? Angkat tangan. Ya, saya jauh dari sempurna, tapi saya jadian sama Tuhan. Saya bisa bersaksi tiap kali saya dalam kesesakan, saya teriak, dia ada. Dia ada. Aneh, tapi nyata. Aneh, tapi nyata. Cinta yang pribadi itu seperti apa? Satu, dia Tuhan yang kepingin ketemu. Saya tantang anak muda, kalau ketika kamu jatuh cinta, ada enggak orang jatuh cinta gini? Aku cinta, jatuh cinta. Ketemu yuk, mau, aku nggak mau ketemu. Ada? Nggak ada. Orang yang jatuh cinta jadi rajin masuk sekolah. Kalau jatuh cintanya di gereja, lebih rajin ibadah. Ketemu Tuhan, ketemu dia. Betul nggak? Nggak ada. Orang jatuh cinta nggak kepingin ketemu. Ada sesembahan, ada dewa mengklaim dia penuh kasih, tapi dia nggak pernah bisa ketemu. Pikir gitu. Tuhan kita, dia kepingin ketemu. Siapa anak manusia sehingga engkau memikirkan? Siapa anak manusia sehingga engkau mengunjungi, visit? Di Ayub pasal 12 juga ada. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa Tuhan berjalan-jalan di taman. Betul? Taman itu di bumi atau di sorga? Di bumi. Siapa itu? Yesus. Dan kata pertama yang dia sampaikan apa? Di manakah kau? Tuhan tahu nggak Adam di mana? Ayo anak muda, tahu. Jadi maksud kalimat ini bukan tidak tahu. Apa? I miss you. Adam tidak kehilangan agama, frekuensinya. Kalau saya boleh cerita begini, Tuhan itu sudah kasih Adam iPhone seri 17. Saya nggak tahu sudah keluar belum seri 17. Dan tiap hari Tuhan kasih WA message atau telegram. Amin. Dan biasanya centang 2. Hari itu Tuhan kirim centang 1. Kenapa? HP-nya Adam rusak. Adam tidak kehilangan agama, Adam kehilangan relasi, hubungan. Dan Tuhan berkata, I miss you. Ketika dia membawa orang Israel keluar dari Mesir, bukan hanya untuk bebas. Perhatikan, tetapi ini hilang. Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Baca sama-sama yang kuning. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ini Tuhan yang ingin menjumpai umatnya. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. 3
39 tahun yang lalu ketika saya dijamah pertama kali, saya tidak ketemu dewa, saya tidak ketemu agama, saya ketemu Bapa. Yang saya rasakan, saya tidak bisa membahasakan, tapi saya sehari ini bisa membahasakan. Saya tidak ketemu cinta yang umum. Saya ketemu cinta yang personal. Saya punya problem dengan ayah saya waktu itu. Saya marah dengan ayah saya. Bukan karena ayah saya jahat, tapi gap komunikasi. Dan waktu dia hadir pertama kali, saya tidak tahu apa itu hadirat Tuhan. Yang saya rasakan semua kasih yang saya tidak pernah mengerti ini apa. Tapi saya rasakan begitu damai. Saya katakan, Tuhan gini aja, kalau engkau cinta sama aku juga mau. Jangan ambil cinta ini dalam hati saya. Tiba-tiba keluar dari perut saya itu seperti bubble, seperti gelembung. Saya nangis seperti anak kecil, saya teriak, Tuhan, Papa, Papa. Saya nggak panggil Papa, Papa. Saya panggil ayah saya itu Papa, Papa, Papa. Saya tutup mulut saya. Kok saya panggil dia Papa ya? Tapi hari ini saya mengerti. Malam itu saya jadi anak Bapa. Bukan ceritaan, bukan doktrin. Amin. Tuhan yang menjumpai. Orang gagal ngerti, Tuhan kok nangis. Tuhan nangis bukan lemah, karena dia sayang. Anaknya itu gak mau dibawa pulang. Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu untuk mengumpulkan kau. Cinta yang berbeda, cinta yang kepingin ketemu, cinta yang ngajak jadian, cinta yang personal. Yang kedua, cinta yang memberikan miliknya yang berharga. Orang memprofilkan Abraham mempersembahkan Ishak itu karena sebuah ujian, tidak. Lalu apa Pak? Curhat. Abraham dapat perintah, persembahkan anakmu. Saya nggak percaya Abraham bilang ini, siap bos. Enggak. Saya lebih percaya, enggak Tuhan, aku nggak bisa. Ini anakku sayang Tuhan. Tapi Abraham taat. Ya, pakai imajinasi. Besok pagi Abraham nggak seperti teori pria sejati, dia nggak ngomong sama Tante Sarah. Setuju? Sebab kalau dia ngomong, Tante Sarah akan jawab begini, langkai mayat saya dulu. Betul ya? Setuju ibu-ibu? Abraham stres, nggak mandi, bukan sikat gigi ya, nggak sisiran, stres. Jalan dia sama anaknya, ngotong kayunya, apinya. Si Ishak tanya, Papa, ini kayu ada, ini api ada, mana korbannya? Kata worship pertama di situ. Kita naik gunung untuk nyembah. Nanti Tuhan sediakan, padahal hatinya teriris-iris. Naik sampai Gunung Muria. Ayo kita bikin mezbah, kayu ditata. Sinyo Ishak tanya lagi, Papa, ini sudah siap, korbannya mana? Ini nggak ada di Alkitab, ini imajinasi saya ya. Tapi kira-kira nggak bertentangan dengan Alkitab. Saya membayangkan Abraham begini, Ishak, kenapa Papa nangis? Iya, korbannya kamu. Anak muda, kalau kamu jadi Ishak gimana? Halo? Halo? Kalau saya jadi, Pak, ojo guyon, Pak. Loh, betul lah. Kamu jangan terlalu rohani gitu loh. Ojo guyon, Pak. Oh, aku. Saya baca di Alkitab, nggak ada itu komplain Ishak. Gila ini.
Imajinasi saya jadi begini, kedip-kedip. Loh kok saya, kok aku Pak? Ya nggak tahu, Tuhan ngomong begitu. Kalau memang Tuhan yang mau, nyo bersedia. Bayangin, betul ya? Halo, Abraham kapan nangis, aduh nyo, kui kok nurut yo, tak beleh kok nurut. Saya sembelih turun urut, diikat, dicium pipi, cipika, dibarengkan, gemeter ini. Tuhan, aku persembahkan anakku. Detik terakhir, cukup. Betul? Jangan kau apa-apakan anak itu. Terus Tuhan, lepasin. Aduh Tuhan, terima kasih. Wah, langsung, cepikit sampai, aduh terima kasih. Tuhan ngomong sama Abraham, Bram, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Abrahamnya sudah, Bram, aduh terima kasih, Bram. Gitu, ya kira-kira. Ya Tuhan, aku mau bicara sama kamu. Ya Tuhan, kamu kan sahabatku. Ya Tuhan, aku pengen curhat sama kamu. Apa Tuhan? Itu bukan kamu Bram, itu aku. Aku pengen kau ngerasakan sakitnya seorang ayah menyembelih anak. Itu aku. Karena aku pingin orang-orang yang ku kasih bisa aku peluk kembali. Aku rela memberikan anakku, putraku. Malaikat dosa bukan hanya manusia, betul? Saya tanya, malaikat ditebus enggak? Ditebus enggak? Tidak. Karena Tuhan mengasihi malaikat, tapi Tuhan enggak pernah jatuh cinta sama malaikat. Ini istilah saya. Manusia yang dikasih jatuh dalam dosa, dia tebus. Karena nilai malaikat belum senilai putranya, nilai kita senilai putra. Anda kaget? Gila ini. Tuhan yang menangis. Enggak, jujur ya, enggak ada orang jatuh cinta enggak pakai nangis. Yang putri-putri, halo, nangis apa itu sedih atau itu apa? Ada gejolak emosi, amin. Bisa cemburu. Oh ya, terima kasih. Ini namanya cinta personal. Roh Kudus tolong singkapkan supaya kita bisa nangkep hatinya Tuhan. Enggak ada Tuhan seperti Dia. Kalau engkau punya sepeda butut dicuri, lalu pencurinya tahu WA-mu, kirim WA, kalau mau kembali sepedamu siapkan uang 100 juta. Kira-kira kita jawab apa? Ambil tuh, sebab nilai sepeda tidak 100 juta. Setuju? Engkau gak akan nebus satu benda seseorang yang nilainya lebih tinggi dari nilai di dalam dirimu. Malaikat kenapa ada ditebus? Karena belum senilai putranya. Abraham ini bukan cerita ketaatan buat saya. Ini cerita curhat seorang Bapak Tuhan sendiri kepada sahabatnya. Aku sakit, Bram, tapi aku rela. Cinta yang personal. Saya suka kata ini. Tidak dikatakan karena besar kasih Allah, tetapi karena begitu. Ini bukan kebetulan, karena begitu besar. Dan bukan cuma besar yang umum, personal. Dia panggil namamu satu demi satu. Amin. Yang ketiga, cinta ini
sekalipun disakiti tetap mencintai. Kalau saya baca bangsa Israel, saya bilang Edan itu bangsa kurang ajar. Saya tanya, siapa yang membunuh Yesus? Saya membunuh Yesus, bukan Pilatus. Siapa yang membunuh? Ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Orang Yahudi. Tercerai pada tahun 1948. Apa yang terjadi? Israel lahir. Apa artinya? Tuhan belum pernah membuang bangsa ini, sekalipun anaknya dibunuh. Permisi, ini cinta Edan. Saya bilang Edan ya. Tuhan tidak marah kok. Baca kitab Hosea. Ada nabi muda, masih single nih. Tuhan datang. Hosea, ya Tuhan, aku mau kamu menikah. Siap Tuhan. Ya, langsung ya. Menikah sama siapa? Cari pelacur. Aduh Tuhan, nikah ya nikah, jangan sama pelacur. Setuju kan? Sama gadis baik-baik tuh. Hosea, engkau kan nabiku. Itu aku. Aku menikahi bangsa yang suka bersundal. Siapa? Israel. Baik-baik Tuhan. Cari. Gomer ketemu. Maka Gomer jadi tante Hosea. Betul? Punya anak satu, punya 3. Satu hari tante Hosea yang jadi ibu pendeta ini, gitu. Pendeta Hosea. Mohon maaf yang namanya sama, minta maaf. Berkaca, wah aku cantik loh, cakep, rugi aku jadi istri pendeta. Melacur lagi, bayangin. Ini bener ini. Hosea ngamuk, pergi sana. Dia sendirian di rumah. Gomer sudah melacur lagi, minggat dari rumah. Tuhan datang. Hosea, ya Tuhan. Lagi apa? Bete. Kenapa? Bojoku minggat. Ya tahu. Ya kan? Hosea pergi cari dia. Enggak Tuhan, itu perempuan kurang ajar. Setuju? Setuju? Ya. Kalau saya yang ngomong begitu, kurang ajar, suruh pergi. Tuhan ngomong apa? Hosea, cari, bawa dia pulang. Enggak Tuhan. Hosea, itu aku. Bangsa itu bersundal, lari daripadaku. Tak cari, tak bawa pulang. Saya baca nih, Edan. Diskresi men. Diskresi. Empat. I exalt thee. I exalt. Personal love. Lihat cara dia ketemu Paulus. Lihat siapa Paulus. Lihat. Nih. Yesus menjumpai Paulus. Dia sudah bangkit atau waktu dia jadi manusia? Come on. Yesus sudah bangkit atau masih sebagai manusia di bumi? Sudah bangkit. Waktu dia sudah bangkit jadi apa? Bos. Dia bukan hanya anak domba, dia raja segala raja. Bayangkan Anda seorang konglomerat, punya 100 perusahaan, ada pegawai. Paulus bukan hanya menganiaya, bukan hanya menganiaya jemaat. Paulus seorang penghujat, bahasa Surabayanya meso. Tahu meso? Ngomong kotor. Dia maki-maki. Bayangkan Anda seorang bos besar, punya 100 perusahaan, ada pegawai di belakang maki-maki Anda. Kalau saya bos normal, saya bilang keluarin dia. Betul? Kalau dia bos yang jahat, keluarin, panggil orang, cari preman, gebukin dia. Amin. ya janganlah gitu ya. Kalau bos baik hati, biar bos baik hati,
saya dapati, kamu ngomong apa? Kan gitu sih, betul ya? Langsung, aduh Pak, ampun. Baik, ini bos baik hati nih, diampuni, jangan ngomong lagi. Tapi kan dibentak dulu toh, ditegur dulu, setuju? Ya, saya terus lihat, ini bos besar nemoi. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, bos sama pegawai, tak pitek jantungnya, biar Saulus itu kapok kapan gitu ya. Udah kapok, gas. Setelah itu diampuni, setuju? Loh, tiba-tiba saya baca ayat ini, dia nggak lakukan itu. Seperti orang meratap, Saulus, kenapa engkau benci sama aku? Ini yang membuat Paulus radikal. Dia nggak ketemu agama, dia nggak ketemu doktrin. Jadi Yesus tidak menemui Paulus sebagai bos, betul? Sebagai apa? Bapak yang anaknya hilang, anak itu nggak tahu siapa bapaknya, bapak itu tahu dia anaknya. Dan bapak itu berkata, kenapa nak kau benci sama papa? Aku sayang sama kamu. Paulus tidak melihat mata yang murka, Paulus melihat mata yang sedih. Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Tuhan Yesus, aku gembalamu, aku Tuhanmu. Kemarin sudah saya bagikan, dia memberi identitas, bukan hanya mengampuni, dia memberi jubah yang baru, jubah yang kotor, jubah orang yang menjadi korban pelecehan, jubah yang tertolak, anak tertolak, jubah madesu, dia ganti dengan jubah yang baru. Amin. Haleluya. Bapak yang memberi jubah. Bukan hanya memberi berkat, bukan hanya menolong. Giving you the new identity. Oh my goodness. Haleluya. Haleluya. Saya mau akhiri dengan dua pengalaman. Yang pertama, tahun 98 saya mengalami sebuah krisis. Dan saya masih ingat jam 3 pagi saya bangun, saya berlutut di tempat tidur, istri saya tidur. Saya bilang, Tuhan saya tidak kuat, aku tidak kuat Tuhan, tolong aku. Apa yang saya lihat? Saya bukan melihat, tetapi malam itu saya melihat. Saya tidak tidur, saya melihat dalam vision, Tuhan duduk berdiri dan dia turun di depan saya. Dia tidak berkhotbah. Saya tahu apa yang dialami Paulus itu. Dia ngomong, dia menyapa, dia nggak bicara akhir zaman. Dia menjumpai saya bukan karena saya puasa 40 hari, bukan karena saya rohani, bukan karena saya teler, saya desperate. Dan kata pertama, saya ngomong, Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Waktu dia hadir, seperti Benin bilang, saya berhenti ngomong, saya mendengar dia bicara. Kata pertama, Anda mau tahu? Saya gak pernah lupa. Nggak usah susah ya, nggak usah susah. Aku tahu susahmu, nggak usah susah ya. Dan saya flashback, saya surprise. Tuhan tuh pakai kata ndak, NDAK. Itu istilah Surabaya. Kalau Jakarta NGAK, enggak. Ya betul ya? Rupanya Tuhan tahu saya anak Surabaya. Ndak usah susah.
Aku tahu susahmu, aku bersamamu. Nggak usah susah ya. Pakai ya. Saya nggak menangis kayak anak kecil. Tuhan jangan tinggalin aku Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia tumpangkan tangan. Kepala saya begini. Udah. Saya nggak terima khotbah. Saya disapa. That's all. Terus saya melirik. Saya lihat wajah. Dilihat saya. Dan dia tersenyum. Aku akan memulihkan hidupmu. Dan penglihatan itu naik. Dia naik. Penglihatan itu hilang. Keadaan luar tidak berubah. Tapi satu hal yang saya tahu. Dia tidak buang saya. Bukan karena saya benar. Tapi karena dia mengasihi saya. Malam itu saya tahu. Dia gak buang saya. Pelayanan lintas gereja ini lahir dari pengalaman itu. Sejak hari itu saya merasakan metaverse itu ada. Dia bukan sekedar sebuah cerita, dia ada. I exalt thee. I exalt. I exalt. Oh Lord. Papa, 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 Daddy, Ayah, Tie, Papa. Holy Spirit, buka mata kami. Oh Lord. Saya mau cerita satu lagi sebelum kita akhiri. Personal love. Bukan hanya besar. Personal. Anda gak dibandingkan dengan orang lain. Amin. Saya ketemu Pak Jason. Tahu Jason? Penulis lagu di sebuah retreat. Dan dia penulis lagu Bapa Sentuh Hatiku. Dan itu lahir dari sebuah true story. Dia sekolah di mana? Tangerang atau Bekasi. Waktu SMP dia punya teman SMP, seorang gadis. Bukan orang Kristen, kepercayaan yang lain. Dia mengalami tragedi gadis SMP ini. Apa Pak? Anda tahu cerita itu? Saya dengar sendiri, bukan dari YouTube, bukan dari Google. Dengar sendiri dari Pak Jason yang mengarang lagu. Itu lahir dari cerita kisah hidup teman SMP-nya. Diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Dan hamil. Dia stres. Sampai akhirnya dia gila. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya ketika dia gila? Tidak dibawa ke psikolog, psikiater, rumah sakit jiwa, dipasung. Anda tahu dipasung? Dirantai di satu tempat, dipasung. Dan selama dipasung, tidak ada satu anggota keluarga mengunjungi dia. Ayahnya enggak yang memperkosa, ibunya juga enggak, saudaranya juga enggak. Yang adalah orang suruhan yang membawa nasi atau makanan dan minuman. Jadi dia makan, minum, tidur di tempat. Sudah tahu berapa lama? Tahu? 12 tahun. Saya nggak tahu orang ini jadi kayak apa. Saya nggak tahu dia mandi nggak. Tapi kalau mandi mungkin juga sebulan sekali. Saya nggak tahu siapa yang mandiin. Mestinya dia mati. Bakterinya kayak apa itu? Tapi dia hidup.
Saya pikir dia karena kebencian yang simpan. Aku nggak mau mati dulu. Karena aku punya tujuan. Aku mau bunuh bapak. Satu hari rantai ini lepas, berkarat berarti kotor. Dia jalan ke rumahnya dengan satu tujuan. Dia mau bunuh ayah kandungnya yang sudah merusak hidupnya. Anda bisa bayangkan, orang ini KTP nggak punya, nothing, nggak ada harganya di mata masyarakat. Ini udah gila nih. Waktu dia melangkah, ada satu sosok di depan dia. Mata rohaninya dibukakan. Bukankah engkau Tuhannya orang Kristen? Siapa dia? Yesus. Yesus tidak berkhotbah seperti yang saya alami, seperti yang Saulus alami. Yesus berkata begini, aku mengasihimu nak, ampuni ayahmu. Dia dengar itu, kami saya itu orang biadab, dia udah merusak hidupku. Kira-kira begitu. Yesus nggak berbantah, Yesus mendekat. Dia nggak berbantah, dia nggak khotbah, jangan begitu, ini perintah Tuhan. No. Yesus melangkah. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia peluk anak itu. Dan Tuhan berkata, aku mengasihimu nak. Kali ini dia tidak hanya mendengar suara, dia menerima sebuah aliran energi kehidupan, energi damai sejahtera yang menekan dan menggelontor semua stres kegilaannya. Lepas dia sembuh. Amin. Ampuni ayahmu. Dia sembuh. Dia lanjutkan berjalan ke rumah. Dia mandi, keramas, sikat gigi, ganti pakaian. Datangi ayahnya, stroke, kualat kali ya. Dia minta maaf dan dia mengampuni. Orang ini ada di Bali bersama anak hasil perkosaannya. Pak Jason tidak menunjukkan, ya memang untuk apa, identitasnya dirahasiakan, tapi dia ada benar. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada betapa ku mencintai segala yang terjadi apa perkosaan. Saya bisa membahasakan satu kalimat seluruh lagu ini. Ini bukan lagunya Jason, ini lagu ekspresi deklarasi si anak ini kepada dunia. Apa yang dia mau katakan? Tuhan itu baik. Saya waktu dengar cerita itu, pikiran saya nakal gini. Saya ngomong gini, Tuhan, engkau kok tahan sama baunya ya? Halo? 12 tahun gak mandi, gak sikatan, baunya kayak apa? Orang kayak begitu, Tuhan bilang, aku mengasihi udah peluk. Saya merasakan waktu Jason itu cerita, saya tahu itu tidak bohong. Sebab dalam versi yang lain, waktu saya krisis, saya mengalami. Tuhan itu menyapa, bukan cinta yang umum. No. Aku mengasihimu nak, ampuni ayahmu. Siang ini, siapa yang mau menerima kasih yang personal itu? Bukan agama yang kau ikuti. Saya tidak sedang mengikuti agama Kristen. Saya sedang mengikut satu pribadi yang menyayangi saya. Waktu saya gembel secara rohani, waktu saya kusta, waktu saya najis,
Dan dia bukan hanya memeluk, dia melepas jubah kita yang kotor najis, yang robek, dia ganti dengan jubah yang baru. Amin. Nah, satu poin. Langkah pertama, Tuhan tidak minta engkau mengasihi dia. No. Terus apa, Pak? Percaya bahwa dia mencintaimu. Yang kedua, izinkan dia mencintaimu. Bukan mencintai dia, izinkan dia mengasihimu. Kerinduan Tuhan pertama bukan kau melayani dia, bukan engkau diutus kau berkhotbah, bukan. Percayalah bahwa aku mengasihimu. Aku sayang sama kamu. Apa yang saya rindukan? Anak saya ngomong sama saya. Saya sekolahkan dia begitu mahal. Dan itu beyond my ability sebagai manusia. Tapi Tuhan cukupkan. Apakah saya mimpi? Bayar? Tidak. Kembalikan uang? Tidak. Saya cuma minta, percayalah Papa menyayangi kamu. Amin. Dan dia menerima cintaku. Kalau seorang pemuda dia ngajak kencan, apakah minta traktirannya dibayar? Tidak. Dia hanya minta, apakah kau mau menerima cintaku kepadamu? Amin. Amin. Apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Hadiah. Ketika kita mengizinkan dia mengasihi kita. Siang ini izinkan dia mengasihi kita. Jangan berusaha mencintai dia. No. Izinkan dia mengasihimu. Izinkan dia memelukmu. Izinkan dia melepas jubahmu yang kotor. Izinkan dia membuang traumamu.